Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Tekan ngendi lafale? Tekan di? Hah? Hah? Falamma ra'aitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fid dharaini amin. Wa ba'du lan ing dalem sakwise sinebut bismillah alhamdulillah. Setelah menyebut bismillah alhamdulillah dan seterusnya, falamma ra'aitu mongko ing dalem nalikane ningali ingsun ketika aku melihat masih sahajati ikhwani ing gegayutane kebutuhane pira-pira kanca ingsun kaitan kebutuhan teman-temanku at-thalabati kang padha menuntut ilmu karepe bil ma'hadil islamiyyin dalam pondok pesantren Islam Krapyak. Kenapa Krapyak? Karena ini penyusunnya pengasuh pondok pesantren Krapyak, namanya Simbah Kiai Haji Ali Maksum. Penyusun kitab ini Mbah Kiai Haji Ali Maksum, putra Mbah Maksum Lasem, menantu Mbah Kiai Haji Munawir Krapyak. Beliau pernah menjadi Rais Am pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan beliau pernah jadi anggota konstituante di Jakarta. Khususon apa maneh, apalagi khususon apa kelawan tertentu, khususon kelawan tertentu, khususnya bukan apalagi, khususnya wa ghirim lan sa'liyane thalabah, dan selain thalabah min amsali kang saking pira-pira padhan ingsun al-qasirina kang padha cupet-cupet. Ini tawaduknya penyusun kitab. Setelah aku melihat kaitan kebutuhan teman-temanku para penuntut ilmu di pesantren Krapyak, lebih-lebih khusus di pesantren Krapyak dan umumnya orang-orang yang sejajarku yang pendek-pendek pemikirannya, al-qasirin, iki bentuk tawaduk, bentuk apa, andap asor, umuman kelawan umum. Butuh ila bayani amsilatin, membutuhkan kejelasan beberapa contoh minal masaili kang saking pira-pira masalah, dari berbagai masalah, alati berupa masalah la yang bagi kang ora prayoga, tidak seyogianya apa tabadul ingkari, tukar menukar keingkaran, ketidakpercayaan fiha ing dalam masail
misla mas'alati qobliyatil jum'ati, seperti masalah sholat sunat qobliyatal jum'ah. Ada yang ingkar, ada yang enggak mau. Wa misla mas'alati talqinil mayyiti, lan upamane mas'alahe nelkin mayit, dan seperti masalah talqin mayit ba'da dafni, setelah dikubur. Ada yang mau, ada yang tidak. Kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk yang menggunakan talqin. Talqin itu Indonesianya pengajaran, ajaran, piwulang cara Jawa. Maka talqin mayit kan ngajari mayit untuk menjawab pertanyaan dari malaikat, namanya talqin. Wong Jawa kadang limuni telekim ngono kuwi. Padahal talqin bukan telekim. Wanah wimelan padane qobliyatal jum'ah lan talqin mayit, kaila yastauliya, supaya orang nguasani, tidak menguasai alaihim ing atase tolabah, fi dinihim dalam agamane tolabah apa alwa wasawisu, pira-pira was-was itu sak wasangka, mamang, ragu-ragu, apa alwasawisu ragu-ragu, supaya ragu-ragu enggak menguasai kita tidak dikuasai oleh ragu-ragu. Wal auhamulan salah cipta, salah duga. Wong Jawa kondo salah cipta, salah duga, dugaan yang salah. Al batilatu yang batal. Walaya tasallatolan, supaya ora ngereh ki lindih ya menguasai, ngalaihim ing atase tolabah apa asyaitanu apa asyaitanu setan, supaya kita tidak dikuasai oleh setan. Bab setan itu alim, jangan kamu anggap setan itu bodoh. Setan itu dulu namanya iblis, juga punya nama Azazil. Jadi nama-nama lain dari setan, iblis, Azazil. Ketika masih Azazil itu, setan itu dulu penghuni surga, ribuan tahun di surga, bahkan menjadi penjaga surga, menjadi penasihatnya para malaikat. Setan enggak bodoh, alim setan itu. Cuma satu masalahnya, takabur, sombong di depan Allah. Maka kamu semua para santri saya minta untuk tidak sombong. Oleh Allah setan itu kan dulu diperintah sujud sama Nabi Adam, tapi enggak mau dengan alasan kan ya Allah, Adam kan dari tanah, aku kan dari api, masa api sujud sama tanah? Di depan Allah mau di depan Allah itu masih beralasan. Apa dianggap Allah enggak ngerti kalau setan itu dari api, manusia dari tanah? Allah kan ngerti, tapi di depan Allah masih berargumentasi. Akhirnya oleh Allah setan dikeluarkan dari surga dan menjadi penghuni neraka. Setan itu enggak bodoh, alim. Bahkan setan itu disebutkan dalam tafsir wa kana iblisu min aksaril malaikati ilman wa amalan. Iblis itu ilmu dan amalnya di atas malaikat.
Kalau menggoda kita ya gampang, wong ilmu dan amalnya di atas malaikat. Mengganggu anak santri biar nggak kerasan di pesantren dengan alasan gini, gampang setan itu menggoda kamu. Maka kita harus sering baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu. Jangan sampai kita nganggap setan itu bodoh. Setan itu alim. Bahkan setan itu iblis ketika kan namanya kan dari Azazil pindah iblis, setan itu sama saja. Pernah sujud 40 tahun, sujud 40 tahun, i'tidal 40 tahun. Setan itu. Kalau ganggu kamu ya nggak pernah jamaah, gampang malah. Maka saya minta para santri untuk rajin ngaji dan rajin berjamaah. Kalau habis jamaah, kebetulan nggak ada pengajian, langsung baca Quran, nggak apa-apa. Walaupun saya masih di pengimaman, boleh baca Quran. Langsung saja habis wirid, baca Quran. Walaupun saya masih di pengimaman, nggak apa-apa. Minimal 11 ayat, syukur lebih. Bacanya sambil melihat Quran, bukan baca hafalan, bukan, sambil melihat Quran. Sangat berbeda pahalanya. Walaya tasallato, supaya tidak dikuasai alaihim atas tolabah, supaya tidak menguasai. Walaya tasallato, supaya tidak menguasai alaihim atas tolabah asyaitanu, setan, supaya setan enggak menguasai para penuntut ilmu, para santri. Wa auliyahulan piro-piro balani setan. Setan punya aulia itu bil igwa'i, kelawan nasarake, menyesatkan, wal idlali, lan tegese nasaraken, yang menyesatkan. Walayak tarulan, supaya ora kebujuk sapa talabah, tidak kebujuk, tidak terbujuk. Bital bisati ahlil ahwai, kelawan pira-pira ngawure ahli hawa nafsu. Wa in kathura, senajan akeh apa al-kilu wal qalu, kilkol, kila wakola itu kata-katanya, walaupun banyak kata-katanya, perkataannya, pendapatnya gini, kadang-kadang pendapatnya yang lain. Waya lamulan supaya podo ngerti sapa talabah, biar para santri tahu hakon ing kebenaran, anama sungguh sesuatu, anama sak temene perkara, ngalihi kang tetep ing atase ma apa as-salafus shalih, anama sak temene hakon ing kebenaran, rupane annama sak temene iku setuhune perkara, ngalehi kang tetep ing atase ma as-salafus shalih, utawi ulama salaf kang soleh. Wa ya utai ma iku al-haqqu, kebenaran, al-muttaba'u, yang diikuti. Titik. Famada ba'dal haqqi, mongko ora ana iku sause hak, apa
apa illat dolalu kejaba kesasar. Selain kebenaran pasti sesat. Cuma ada dua, kalau enggak benar sesat. Jama'tu mongko ngumpulakan ingsun, aku mengumpulkan fi hadzal kitab dalam ikilah kitab, di dalam inilah kitab, ma ing pendapat utawa perkara qalahu kang berpendapat hu ing ma sapa asatinul ulama'i, tokoh-tokoh wong-wong alim, tokoh-tokohnya para ulama al-alami yang sama mengerti, podo ngerti. Wa akabiru rijalil islami, lan pira-pira penggedene wong-wong Islam. Tokoh-tokoh orang-orang Islam. Idla sabila krana ra ana dalan limisli marang sepadaningsun, enggak ada jalan bagi orang yang kayak saya al-qasiri kang cupet, yang pendek pemikirannya. Ini bentuk tawaduk andap asornya Mbah Ki Haji Ali Maksum Krapyak. Para ulama kalau menyusun kitab itu enggak mengatakan alim, ya merasa bodoh. Maka di pesantren kiai kalau mengajarkan ilmu di depan para santri, di hati sudah dipasang para kiai orang-orang pesantren, di hati dipasang anal qori Allahul hadi, yang artinya saya sebatas membacakan, sebatas menerangkan. Allahul hadi, Allah lah yang ngasih petunjuk. Jangan mentang-mentang menjadi guru merasa ngasih petunjuk, tetap yang ngasih petunjuk Allah. Guru kiai sebatas menerangkan, sebatas menjelaskan. Inna huda hudallah, sungguh petunjuk itu petunjuk Allah. Dengan cara tawaduk itu ilmu masuk ke hati. Tapi kalau seorang kiai, seorang guru mengajarkan ilmunya di depan para santri, enggak pakai tawaduk, pakai sombong, takabur, ilmu enggak masuk ke hati, cuma di otak saja. Kalau ilmu cuma di otak, ya cuma bikin ngotaki teman. Fi hadzal amri, dalam ikilah perkara, ilal jam'a kejaba ngumpulaken. Tidak ada jalan bagi saya yang sempit pemikirannya dalam perkara ini kecuali mengumpulkan, wanakla, dan memindah atau ngambil, menukil min ibarati haulail kiram, saking pira-pira ngibarate mengkono-mengkono ulama kang mulya-mulya, dari perkataan ulama yang mulia-mulia. Wal i'timad, dalam tetanggenan dan berpedoman, wal i'timad pedoman, alihim ing atase haulail kiram, ing atase ulama, ala anni ing atase temen sedune ingsun penyusun kitab Mbah Ali Maksum, iku lam akun rawana ingsun iku kok li uhadisa, kok bisa menceritakan ingsun nafsi ing awak ingsun bitajassumi hadzal anai, kelawan berate ikilah jerih payah, dengan beratnya jerih payah ini.
laula akhrajal lamuno ora ngetokke ing hadis sapa al-Khatibu Imam Khatib al-Baghdadi kang bangsa kota Baghdad fil jami' dalam kitab jami'. Saya enggak bisa menceritakan, tidak bisa menerangkan dengan jerih payahku andekan Syekh Khatib al-Baghdadi tidak mengeluarkan hadis ini. Ini saking andap asore tautnya Bali Maksum kata saya sebatas menceritakan dari riwayat Syekh Khatib fil jami' dalam sekabehane ing dalam kitab al-jami' wa ghairi lan saliyane kitab al-jami' ngetokaken yen annahu sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi idza dhaharat nalikane pertelo ketika tampak al-fitanu berbagai fitnah auqala atau hadisnya auqal bidah. Jadi hadisnya ada yang idza dhaharatil fitan atau idza dhaharatil bidah wasubba au qala ta ngendika sapa Kanjeng Nabi al bid'ah ing pira-pira bid'ah wasubba lan den pisu-pisui sapa ashabi sahabat-sahabat ingsun fal yungdir mongko becik nglahirno hendaknya nampakkan sapa alim kang ngalim ilmu ing ilmune ngalim faman mongko utawi sing sapa barang siapa lam yaf'al tidak melaksanakan man dalika ing mengkono-mengkono yudhir al alim ilmah tidak menampakkan ilmunya ketika ada fitnah, ketika ada bid'ah kok orang alim diam saja tidak menampakkan keilmuannya, tidak membenarkan, tidak meluruskan fa'alaihi mongko iku ing atase alim zaman aku nang pondok mbiyen le maknani fangalahi mongko iku mengkek itu kan kesulitan berat fa'ali mongko iku ing atase alim laknatullahi utawi laknati Allah dapat laknat dari Allah ketika ada kemungkaran, ada fitnah, ada bid'ah, ada enggak benar ke orang alim diam saja, enggak mengingatkan, maka orang alim tadi dapat laknat Allah. Bahkan para malaikat dan laknatnya para malaikat, wanasi bahkan laknatnya menungso ajmaina dan seluruh manusia. Allah, malaikat dan semua manusia mengutuk orang alim yang diam saja. Layak balu tekse ora nrimo sapa Allah minhu saka ngalim sirfan ing fardune wala adlan lan ing sunate. Maka kalau ada penyelewengan, orang alim harus bicara. Wa mau tai perkara kang ngriwayataken hu ing masop al-hakim an Ibnu Abbasin saka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma radhiya muga-muga radhiya wis ngridani ngono wae sapa Allah anu maring Ibnu Abbas lan Hakim ngriwayataken yen anna nabiyya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa nabi ma dhahara ahlu bid'ah illa adharallahu fihim
hujjatahu 'ala lisani man syaa min khalqih ma dhahara ora pertelo ora katon enggak nampak sapa ahli bid'ah illa adhara kejaba menampakkan mertelaaken sapa Allah fi min dalam ahli bid'ah mertelaaken menampakkan hujjatahu ing hujjai Allah hujjah alasan dari Allah ala lisani ma ing atase lisane wong atas lidah orang alim maksudnya sa'a kang ngersakaken sapa man ngersakaken sapa man min khalqi saking makhluke Allah ala lisani man sa'a kang ngersakaken sapa Allah alisane maneng atsane wong saken sapa Allah min khalqi saking makhluke Allah. Ketika ada kemungkaran, ada bid'ah, Allah menampakkan seorang alim untuk mengingatkan. Man sa'a min khalqi ini orang alim maksudnya. Waha anadha al-Fatihah. Tikamati